Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab chapter 9 yaitu Indirect and Mutual Holdings. Nah, di sini sebelum memulai ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Gianza Puspita dengan MM Akhir 125, ada Kanya Septriani dengan MM Akhir 131, ada Indriani Sinaga dengan MM Akhir 150, dan Widya Devi Chandra Kirana dengan MM Akhir 147. Oke, langsung saja ke pembahasan. Nah, kita masuk ke indirect holding atau kepemilikan tidak langsung. Jadi ada jenis-jenis kepemilikan tidak langsung. Yang pertama ada father son, grandson, terus ada connecting affiliates. Nah, dari father son, grandson itu parent turun ke subsidiary A, kemudian turun ke subsidiary B. Nah, kita asumsikan bahwa parent ke subsidiary A itu 80%, kemudian subsidiary A ke subsidiary B itu 70%. Maka kepemilikan parent ke subsidiary B itu bisa dihitung dengan cara 80% dikali dengan 70%. Hasilnya adalah 56%. Nah, kalau connecting affiliate itu parent ke subsidiary A sebesar 80%, kemudian parent ke subsidiary B sebesar 20%. Nah, subsidiary A ke subsidiary B itu 40%. Jadi, parent itu memiliki 80% kepemilikan dari subsidiary A, kemudian 20% dari subsidiary B. Nah, ketika kan subsidiary A itu ada kepemilikan 40% ke subsidiary B, maka parent itu mengakuisisi subsidiary B melewati subsidiary A itu sebesar 80% dikali dengan 40% yaitu 32%. Dan totalnya parent memiliki kepemilikan subsidiary B itu 32% ditambah dengan kepemilikan parent ke subsidiary B secara langsung yaitu 20%, sehingga hasilnya adalah 52%. Kemudian metode ekuitas untuk father son grandson holding. Jadi anak menerapkan metode ekuitas untuk investasi di cucu, induk menerapkan metode ekuitas untuk investasi di anak. Nah, bagian kepentingan pengendali dari laba konsolidasi itu meliputi 1. Saham untuk kepemilikan langsung anak, kemudian yang kedua bagian kepemilikan tidak langsung atas cucu oleh induk melalui anak. Kemudian ada contoh soalnya, yaitu pada 1 Januari 2009 OE mengakuisisi 80% saham SAW, dan pada 1 Januari 2010 itu SAW mengakuisisi 70% saham Turk. Laba dan dividen untuk tahun 2010 itu adalah sebagai berikut. Spread earning-nya itu PO 100, SAW 50, Turk 40. Dividennya PO 60, SAW 30, Turk 20. Nah, untuk equity method entries itu untuk SAW sendiri itu kas pada investment in Turk sebesar 14. Nah, 14 ini didapat dari dividennya. Ini jurnal untuk mencatat dividen ya. Jadi dividennya kan tadi 20, itu dikali 70%-nya, maka hasilnya adalah 14. Kemudian jurnal yang kedua itu investment in Turk pada income from Turk sebesar 28. Ini untuk jurnal untuk mencatat income. Jadi itu didapat dari 40 dikali dengan 70%. Kemudian ada Eplis Equity Method sebesar 80%. Jurnal yang pertama untuk mencatat dividen itu kas pada investment in SOW sebesar 24. Nah, 24 ini didapat dari 30 dikali dengan 80%. Kemudian untuk mencatat income sendiri itu investment in SOW pada income from Turk sebesar 62,4. Nah, ini tuh didapat dari, kan SOW sendiri spread earning-nya itu kan 50. Nah, kan dapat income dari Turk sebesar 28, itu dijumlah jadi 78. Nah, 78 itu dikali dengan 80% sehingga menghasilkan 62,4. Untuk allocation to CI and NCI itu bisa dilihat pada tabel. Untuk PO sendiri spread income-nya 100, so 50, Turk 40. Jadi totalnya itu 190. Kemudian Turk 70% SOW dan 30%-nya NCI. Jadi ini angkanya bisa didapat dari jurnal tadi. Jadi SOW itu tadi
28, kemudian dikurangi untuk mencari NCI-nya, jadi 28 itu dikurangi dengan 40, maka menghasilkan 12 untuk NCI-nya. Kemudian show 80% PO dan 20%-nya NCI. Nah, itu kan PO tadi nominal jurnalnya kan 62,4. Nah, untuk total income dari show sendiri itu ada 78. Kalau dikurang itu menghasilkan 15,6. Jadi itu adalah NCI-nya. Nah, untuk CI totalnya itu adalah 162,4 didapat dari 100 ditambah dengan 62,4. Untuk NCI-nya itu 27,6 didapat dari 12 ditambah 15,6. Nah, kalau di total semuanya itu 190. Nah, untuk bab selanjutnya ada kepemilikan tidak langsung dengan penghubung afiliasi. Nah, ini kepemilikan tidak langsung ini ada dua, yaitu penanganannya itu mirip dengan induk, anak ke cucu, tapi induk itu memberi kepemilikan langsung kepada anak dan cucu. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya kasih contoh soal. Nah, contohnya itu pet memiliki 70% kepemilikan SAL dan 60% kepemilikan Thai. Nah, SAL juga itu memiliki kayak tambahan kepemilikan itu sebesar 20% ke Thai. Nah, di sini di soal itu udah ada kasih petunjuk, yaitu spare income-nya PET sebesar 70, SAL sebesar 35, TAI sebesar 20. Nah, dividennya itu PET sebesar 40, SAL sebesar 20, dan TAI sebesar 10. Nah, di sini ada informasi tambahan, transaksi laba antara perusahaannya itu yang pertama, downstream. Nah, downstream ini, PET itu menjual tanah ke SAL dengan keuntungan $10. Hal ini tuh sepenuhnya akan dikaitkan dengan PET. Nah, yang kedua itu ada upstream. Nah, upstream di sini SAL menjual inventaris senilai $15 ke PET. Dan PET memiliki persediaan akhir dengan laba yang belum terrealisasi sebesar $5. Ini akan dialokasikan antara PET dan NCI. Oke, jadi pertama kita calculating investment balance. Nah, pertama saya akan bahas di investasinya Thai. Di sini di Januari 1 Januari underlying equity-nya ada capital stock, retained earning, dan goodwill. Nah, di capital stock dan goodwill itu sudah tercantum di sini. Nah, retained earning-nya itu dari laba dikurangi dengan dividen. Lalu totalnya 152. Nah, untuk di 31 Desember juga seperti itu. Dan hasilnya 202, ini dari return earning-nya itu ditambah kepemilikan. Nah, untuk bawahnya ini, di bawahnya total itu ada investment ke Thai 60%, investment ke Thai 20%, non-current interest itu 20%. Nah, ini tuh 60%-nya itu dari PET, 20%-nya itu dari SAL, dan NCI-nya itu sisanya dari 20% ya. Nah, di sini 192, 60%-nya ke PET itu 115, terus 20%-nya dari SAL itu 38, dan NCI-nya sama 38,4. Begitu juga dengan akhir tahun. Nah, untuk di buku di investmentnya SAL itu sama seperti Thai, yaitu capital stocknya 200, keduanya 12, dan artinya pun kalkulasinya juga sama. Nah, unrealized profit in inventory itu sebesar 5 dari soal itu dikurangi, dan hasilnya 276. Ini 276 itu dari split antara 70 dan 30. 70 itu kepemilikan dari PET, 30 itu kepemilikan dari Thai. Nah, lalu unrealized profit on land ini juga ada di soal, dikurangi 10%, dikurangi 10. Nah, hasilnya di 1 Januari itu 262, di 31 Desember itu 266. Sama, cuman agak beda sedikit. Nah, di investment in SAL ini itu dikurangi unrealized profit on land sebesar 10. Jadinya 132,2 di sini. NCI-nya pun begitu, cuman ini tidak dikurangi dengan unrealized profit on land. Oke, selanjutnya di sini pembagiannya. Oke. Nah, di separate income seperti ada di soal 70, 35, 20. Nah, saya akan bahas Thai dulu ya. Jadi Thai-nya ini separate income kan 20. Nah, 20 ini masuk ke sini. Masuk ke sini.
Nah, eh kan Thai itu dimiliki 70% PET, 20% SAL, 20%-nya NCI. Nah, 70%-nya 20 itu ke PET, 20%-nya 20 ke SAL, dan 20% NCI itu ke NCI 4 juga. Lanjut ke SAL. Nah, SAL di sini 35 kan seperti income-nya, seperti kalkulasinya Thai, yaitu dikurangi 5 dulu. Ini dari unrealized 5%, 5 dolarnya yang ada di soal itu. Nah, 35 dikurangi 5 itu 35 dikurangi 5 dikurangi 4. Empatnya ini dari mana? Dari tainya tadi, income-nya tainya tadi. Jadi 35 dikurangi 5 ditambah 4 tuh hasilnya 34. Nah, 34 ini seperti kalkulasinya tai tadi, kan sal itu dimiliki 70%-nya juga. Nah, 30%-nya kan NCI-nya. Jadi 70%-nya dari 34 itu 23,8 ke PET, dan 30%-nya dari 34 itu ke NCI, yaitu sebesar 10,2. Lalu di PET ini kan seperti income-nya 70. Nah, ikut dikurangi $10 dari gain online downstream. Nah, ditambah 12 dari perhitungan tadi, terus ditambah 23,8 dari perhitungan sal tadi, hasilnya 95,8. Nah, untuk di dividen juga seperti kalkulasinya dari income tadi, kurang lebih sama, yaitu dividennya tadi itu 10, lalu 70 ke PET, 20 ke SAL, oh sorry, 60 ke PET, 20 ke SAL, 20 ke NCI. SALnya juga sama, 70 ke PET, 30 ke NCI. Lalu PET itu langsung saja. Oke. Nah, ini di total juga hasilnya 110,110. Nah, sekarang ada jurnalnya. Jurnalnya di sini untuk menghapus penjualan sebesar 15. Lalu di bawahnya ini untuk menghapus unrealized profit. Lalu di bawahnya ini 10 untuk menghapus unrealized gain. Lalu di sini income from Thai ini tuh 12 ditambah 4. 12 ditambah 4 dari mana? Ya, yang ini. 12 alokasi 12 ditambah alokasinya ke PET dan ke SAL 16. Nah, lalu dividennya 8, tinggal investment intainya itu kalkulasinya. Nah, untuk NCI-nya juga sama. Nah, selanjutnya income from SAL. Income from SAL ini 13,8. 13,8 itu dari mana? Kan awalnya itu 23,8, tapi itu udah dikurangi 10 dari unrealized gain. Nah, lalu dividennya 4, tinggal investment insalnya 0,2. Nah, lalu NCI-nya juga perhitungannya sama. Nah, di sini capital stock-nya 100, return earning-nya 80, goodwill-nya 12 itu dari kalkulasi yang sebelumnya. Nah, di investment intai SAL plus PET 153,6 ini itu. Nah, di 153,6 itu dari kepemilikannya antara dari SAL dan ke PET 60 dan 20. Jadinya 80. 80-nya itu sebesar 153,6. Nah, NCI-nya itu 20 tadi sebesar 38,4. Lalu ini kan untuk menghapus capital stock-nya Thai. Nah, ini juga menghapus capital stock dari SAL. Nah, sama, yaitu sama kalkulasinya, dan investment in SAL ini juga 70, controlling interest-nya 30. Nah, untuk konsolidasinya tinggal kita masuk-masukkan ke debit dan kredit. Oke, untuk kerja konsolidasinya ini juga seperti ini. Tadi dimasukkan ke debit, ke kredit, dan lain-lain. Nanti totalnya sekian. Untuk konsolidasinya totalnya 969,2. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mutual holding. Di sini yang pertama, kita bisa melihat jenis-jenis kepemilikan bersama. Nah, yang pertama kita bisa melihat parent mutually owned. Jadi, ini kepemilikan timbal balik oleh anak perusahaan. Nah, kita bisa melihat gambar kalau di sini
perusahaan induk atau parent memiliki 80% saham subsidiari A atau anak A. Nah, namun si anak atau subsidiari A ini juga memiliki kembali 10% saham si perusahaan induk. Jadi, nah dari struktur ini kita bisa melihat dan kita dapat menghitung berapa besar bagian dari saham perusahaan induk yang dimiliki kembali secara tidak langsung oleh dirinya sendiri melalui si anak perusahaannya. Jadi perhitungannya itu bisa 80% kali 10% yaitu 8%. Nah, artinya di sini si perusahaan induk ini secara tidak langsung memiliki kembali 8% sahamnya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan treasury stock. Nah, yang kedua, kita bisa melihat di sini connecting affiliates mutually owned. Jadi ini anak perusahaan saling memiliki saham. Jadi yang pertama kita bisa melihat si perusahaan induk ini memiliki 80% saham di subsidiary A atau anak A dan 20% di subsidiary B. Nah, sedangkan subsidiary A ini memiliki 40% saham subsidiary B dan subsidiary B memiliki saham 20% si subsidiary A. Jadi dari sini kita bisa melihat dua kepemilikan tidak langsung, yaitu yang pertama kepemilikan tidak langsung, kepemilikan si induk yang tidak langsung atas B melalui si A, yaitu perusahaan induk atau si parent ini memiliki 80% saham di perusahaan A dan si perusahaan A ini memiliki 40% saham di anak perusahaan B. Jadi si perusahaan induk secara tidak langsung memiliki 80% kali 40% sama dengan 32% saham di B gitu. Terus yang kedua, kita bisa melihat kepemilikan tidak langsung atas A melalui si B. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini si perusahaan induk parent memiliki 20% saham di anak perusahaan B dan anak perusahaan B memiliki 20% saham di anak perusahaan A, maka perusahaan induk secara tidak langsung memiliki 20% kali 20% sama dengan 4% saham di A gitu. Jadi meskipun induk secara langsung hanya memiliki sebagian dari A dan B, tapi secara tidak langsung kepemilikannya lebih besar karena anak-anak perusahaan saling memiliki saham satu sama lain. Nah, selanjutnya saham treasury atau konvensional. Jadi di sini ada metode saham treasury, yaitu yang pertama memperlakukan saham induk yang dimiliki bersama sebagai treasury. Terus yang kedua, induk perusahaan memiliki lebih sedikit saham yang beredar. Terus yang ketiga, ketergantungan timbal balik diasumsikan dihilangkan oleh perlakuan saham treasury. Terus di sini kita bisa melihat metode konvensional untuk kepemilikan bersama, yaitu yang pertama memperlakukan saham sebagai sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, induk perusahaan memiliki lebih sedikit saham yang beredar. Yang ketiga, kumpulan persamaan simultan, dan yang keempat, mengakui sepenuhnya saling berketergantungan. Selanjutnya, saham induk yang dimiliki bersama. Nah, ini artinya satu atau lebih perusahaan yang biasanya anak perusahaan itu memegang saham di perusahaan induk. Nah, kita membahas perusahaan induk memiliki saham di anak perusahaan, tapi dalam kasus ini justru sebaliknya. Ada situasi di mana anak perusahaan memegang saham induknya sendiri. Inilah yang disebut sebagai kepemilikan balik atau reverse ownership atau mutual ownership. Nah, untuk mencatat atau mengelola situasi ini ada dua metode akuntansi utama yang digunakan, yaitu yang pertama metode saham treasury atau treasury stock method. Nah, yang pertama, anak perusahaan itu mengakui saham induk yang dimilikinya sebagai investasi di induk perusahaan. Tapi bagi induk perusahaan, saham ini dianggap sebagai saham treasury atau saham milik sendiri. Akibatnya, jumlah investasi induk di anak perusahaan dikurangi sebesar nilai saham yang dimiliki balik itu. Terus yang kedua, metode konvensional atau conventional method. Nah, dalam metode ini, saham yang dimiliki balik oleh anak perusahaan dipandang sebagai saham biasa yang sudah tidak berlaku. Nah, nilainya tidak diakui sebagai saham beredar lagi, tapi dimasukkan ke tambahan modal disetor atau laba ditahan, tergantung kebijakan. Nah, sama seperti metode sebelumnya, investasi induk pada anak perusahaan juga dikurangi.
Oke, selanjutnya perbandingan metode akuntansi saham induk yang dimiliki bersama itu, yaitu di sini kita bisa melihat kedua metode mengurangi. Jadi ini kesamaan kedua metode tersebut. Nah, baik metode telusuri maupun metode konvensional itu sama-sama memiliki efek pengurangan. Jadi yang dikurangi itu yaitu yang pertama pendapatan dari anak perusahaan untuk induk. Nah, artinya jika anak perusahaan menyumbang pendapatan kepada induk, itu harus dieliminasi jika ada kepemilikan silang. Yang kedua, dividen induk dibayarkan ke anak perusahaan. Kalau induk membayar dividen dan ternyata anak perusahaannya ikut memiliki saham induk itu, maka dividen yang diterima anak perusahaan harus dieliminasi juga karena itu bukan pendapatan eksternal dari perspektif grupnya. Terus yang di ini metode menghasilkan hasil yang berbeda, ini berarti perbedaan hasil antara kedua metode, yaitu yang pertama akun ekuitas. Nah, yaitu metode trisuri ini akan mencatat saham yang dimiliki anak perusahaan sebagai saham trisuri. Terus yang kedua, metode konvensional menganggap saham tersebut sudah dipensiunkan atau tidak aktif lagi sebagai saham beredar. Terus yang kedua, jenis saham. Nah, saham biasa diakui sebagai saham tresuri dan saham biasa yang dipensiunkan atau jika metode konvensional. Yang ketiga, laba ditahan terkonsolidasi. Nah, bisa berbeda antara metode satu dengan lainnya karena perlakuan atas dividen dan hasil investasi yang dimiliki berbeda. Terus yang keempat, kepentingan non pengendali atau non-controlling interest. Dalam laporan konsolidasi, kepemilikan silang bisa mempengaruhi perhitungan porsi laba atau rugi yang menjadi hak pihak non pengendali. Selanjutnya yaitu contoh soal, yaitu metode saham treasury data. Nah, yang pertama, situasi awalnya itu pasti memiliki 90% saham SALT yang diakuisisi pada nilai wajar yang sama dengan biaya perolehan tanpa nilai niat baik. SALT memiliki 10% saham PACE pada awal tahun 2010. Jadi inilah yang disebut mutual ownership. Yang selanjutnya, akuisisi dilakukan pada nilai wajar tanpa goodwill. Jadi awal tahun 2010 itu investasi PACE di SALT itu 297, kepentingan non pengendalinya itu 33, ekuitas SALT saham biasanya 200, laba ditahannya 130. Untuk pendapatan tahun 2010-nya itu si PACE 60, si SALT 40, dan dividen yang dibayarkan itu si PACE 30, SALT 20. Nah, selanjutnya kita perhitungan alokasi laba itu Pace Treasury Stock Method, kita alokasikan laba bersih dan dividennya. Nah, kita bisa melihat separate income atau pendapatannya si PACE 60, SALT 40, totalnya 100. Terus dividennya PACE 3, SALT 3. Nah, alokasi labanya kita bisa melihat si SALT ini 90% PACE, 10% NCI. Kita bisa melihat PACE 38,7, SALT minus 43, NCI-nya 4,3. Terus PACE 100%, laba PACE 100% itu 95,7. Jadi 95,7 totalnya itu kita bisa melihat totalnya itu 95,7 di bagian laba induk. Dan bagian laba NCI itu 4,3. Nah, laba konsolidasi PACE dan SALT itu 38,7 dikurang 3 itu sama dengan 35,7 karena dividen yang diterima SALT dari PACE itu harus dieliminasi. Selanjutnya itu yang ketiga, jurnal metode ekuitas. Kita menyusun jurnal metode ekuitasnya, yaitu yang pertama dividen diterima dari SALT, yaitu cash pada investment in SALT itu 18,0 dan itu for dividen, jadi dividen diterima dari SALT. Yang kedua itu pengakuan laba dari SALT, yaitu investment in SALT pada income from SALT itu 38,7. Terus dividen SALT kepada PACE itu income from SALT pada dividen itu 3. Nah, alternatif langsung dicatat itu dividen pada income from SALT, dividen 27 pada income from SALT 3, cash 30. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke worksheet entries atau
entry konsolidasi. Nah, yang pertama, laba SAT yang masuk kan 35,7, dividen SAT dieliminasi kan 18, eliminasi investasi PACE kan 297, pengakuan NCI tadi kan 33, penyesuaian modalnya di soal common stocknya 200, retail net earnings 130. Nah, jadi kita bisa melihat worksheetnya, kita masukkan semuanya. Terus yang paling akhir kita saham SALT atas PACE itu 30 dicatat sebagai treasury stock, yaitu treasury stock pada investment in PACE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soalnya sendiri, yaitu PACE memiliki 90% saham SALT yang diakuisisi pada nilai wajar yang sama dengan biaya perolehan. Nah, dan di sini tidak ada goodwill. SALT juga memiliki 10% saham dari PACE. Nah, pada awal tahun 2010 ini diketahui bahwa investment in SALT itu sebesar 226.154, kemudian NCI-nya itu ada 33.846, dan juga ada total stockholder equity SALT-nya itu common stock sebesar 200.000 dan juga retained earnings sebesar 130.000. Nah, dari sini kita juga dapat tahu bahwasanya mutual holdingnya itu sebesar 70.000 menggunakan metode konvensional dengan cara mengurangkan common stock tadi 200.000 dikurangi dengan 130.000. Nah, kemudian selama tahun 2010 sendiri separate income-nya itu PACE sebesar 60.000 dan juga SALT sebesar 40.000. Nah, kemudian untuk dividennya sendiri PACE sebesar 30.000 dan juga SALT sebesar 20.000. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat informasi alokasi pada PACE menggunakan metode konvensional. Nah, di sini untuk separate income-nya sendiri PACE sebesar 60.000 dan juga SALT 40.000 sehingga totalnya 100.000. Nah, kemudian di sini PACE itu juga memiliki 0,9 itu berasal dari 90% kepemilikan dari SALT dan juga sehingga NCI-nya nanti sebesar 0,1 milik SALT atau 10%-nya. Nah, selanjutnya untuk SALT sendiri itu juga memiliki 10% atau 0,1 dari PACE, dan sehingga nanti kontrol interestnya itu PACE sebesar 0,9 atau 90%-nya. Nah, sehingga dari angka-angka yang dari soal itu kita dapat membuat dua persamaan. Yang pertama P sama P atau PACE sendiri itu sama dengan 60.000 plus 0,9 S. Dan S atau SALT sendiri itu sama dengan 40.000 plus 0,1 P. Nah, kemudian dua persamaan itu kita eliminasi dan juga substitusi persamaannya untuk mencari nilai masing-masing dari P dan S. Untuk perhitungannya seperti yang ada di tertera, sehingga nanti kita temukan bahwasanya P-nya itu nilainya 105.495 dan juga S-nya 50.550. Dari situ kita dapat mencari control interest share-nya itu sebesar 0,9 P, yaitu 0,9 dikali dengan P-nya 105.495 sehingga hasilnya 94.945, dan juga untuk NCI share-nya itu sama dengan 0,1 S. 0,1 dikali S-nya 50.550 sehingga NCI share-nya 5.055. Nah, kemudian ada juga notes untuk result-nya tadi. Ada CI plus NCI-nya itu nanti hasilnya sama dengan 100.000 dan yang merupakan sama dengan total separate income-nya. Dan juga untuk PACE income from SALT-nya itu didapat dari 0,9 S dikurangi 0,1 P atau sama dengan nilai dari CI share-nya dikurangi dengan NCI share-nya. Nanti hasilnya 34.945. Untuk selanjutnya di sini ada jurnal PACE menggunakan equity method, di mana jurnal yang pertama itu untuk dividennya sendiri, yaitu cash pada investment in SALT sebesar 18.000. Nah, 18.000 itu merupakan 90% kepemilikannya tadi dikalikan dengan dividennya 20.000.
Kemudian jurnal yang kedua itu untuk income, di mana jurnalnya itu investment in salt pada income from salt sebesar 34.945. Mohon maaf, itu ada kesalahan pada PPT. Yang sebesar nominalnya itu yang benar 34.945 didapat dari perhitungan yang tadi. Kemudian jurnal yang ketiga itu ada untuk mencatat dividen pajak yang dibayarkan ke salt. Itu jurnalnya income from salt pada dividen sebesar 3.000. Nah, 3.000 ini didapat dari kepemilikan, yaitu 0,1 dikalikan dengan dividennya 30.000. Kemudian selanjutnya itu ada jurnal worksheet menggunakan metode konversional, di mana jurnalnya itu ada income from salt pada dividen pada investment in salt. Income from saltnya sebesar 34.945 itu ada di soal, dividennya 18.000 itu ada juga pada perhitungan sebelumnya, dan juga investment in saltnya ini merupakan sisa dari 34.945 dikurangi 18.000. Kemudian yang kedua ada NCI share pada dividen pada NCI. Nah, NCI share-nya ini sebesar 5.055, ini ada pada perhitungan tadi. Kemudian dividennya 2.000, dan juga NCI-nya itu merupakan pengurangan dari 5.055 dikurangi 2.000. Kemudian ada juga jurnal common stock pada return earning. Common stock retained earning pada investment in salt dan juga NCI. Common stocknya 200.000, retained earningnya 130.000 ada di soal. Investment NCI-nya di sini itu 33.846, ini ada juga pada soal, dan juga investment in salt-nya ini hasil selisihnya yaitu 296.154. Dan kemudian yang terakhir ini ada investment in salt dan juga investment in page, yang ini merupakan dapat kita lihat dari nilai dari mutual holdingnya tadi itu sebesar 70.000. Kemudian untuk soal selanjutnya ini ada Poli itu memiliki 80% saham set yang diakuisisi pada nilai buku ditambah dengan goodwill sebesar 25.000. Selain itu, set juga memiliki 70% saham Uno yang diakuisisi pada nilai buku juga ditambah goodwill sebesar 10.000. Uno juga memiliki 10% saham set dengan metode biaya atau cost method. Nah, pada tahun 2010 itu diketahui bahwasanya investment in set yaitu dari 80% kepemilikan Poli tadi itu sebesar 340.000. Kemudian investment in Uno dari 70% kepemilikan set itu sebesar 133.000, dan juga investment in set dari 10% kepemilikan Uno itu sebesar 40.000. NCI-nya sebesar 102.000. Kemudian selama tahun 2010 sendiri itu dapat diketahui bahwasanya spread income dari Poli itu 112.000, kemudian spread income dari set itu 50.000, dan juga spread income pada Uno itu 40.000. Selain itu dividen pada Poli itu 50.000, dividen pada set itu 30.000, dan juga dividen pada Uno itu 20.000. Nah, dari pernyataan yang ada di soal tadi, kita langkahnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu membuat informasi alokasi, di mana dari informasi alokasi tersebut kita dapat membuat persamaan karena di sini ada 3. Jadi pertama ada persamaan untuk Poli sendiri, P sama dengan 112.000 plus 0,8 S, yang artinya 80% kepemilikan dari set. Kemudian untuk set sendiri itu persamaannya S sama dengan 51.000 plus 0,7 U, yang artinya 70% dari Uno. Kemudian untuk Uno sendiri itu U sama dengan 40.000 plus 0,1 S, yang artinya 10% dari S. Kemudian untuk mengetahui nilai masing-masing dari P, S, dan juga U, maka kita dapat melakukan langkah eliminasi dan substitusi seperti sebelumnya, sehingga nanti menghasilkan nilai dari
U itu sebesar 48.495 dan juga S sebesar 84.946 dan juga P sebesar 179.957. Nah, selain itu kita juga cepat mencari nilai dari controlling interest-nya atau CI-nya dengan rumus 1P, sehingga nanti 1 dikalikan P-nya 179.957, sehingga CI share-nya sebesar 179.957. Kemudian untuk mencari NC-nya sendiri sama dengan 0,3 U plus 0,1 S. 0,3 dikali dengan U 48.495 ditambah 0,1 dikali 84.946, sehingga nanti hasilnya 14.548 ditambah 8.495. NCI share-nya nanti ketemu 23.043. Kemudian di sini kita dapat juga melihat resultnya, di mana nanti konsolidasi income-nya itu CI dan juga CI share-nya itu totalnya 203 sama dengan separate income, dan juga intercompany income-nya itu untuk poly income from set-nya itu sebesar 0,8 dikali S, sehingga nanti 0,8 hasilnya 67.957. Kemudian set income from Uno-nya 0,7 U, sehingga nanti hasilnya 33.946, dan juga Uno dividend income-nya itu 0,1 dikali set dividends, yaitu nanti hasilnya 3.000. Set dividennya kan 30.000, jadi 0,1 dikali 30.000 hasilnya 3.000. Kemudian untuk individual report income-nya itu poly separate income plus income from set itu tinggal dijumlahkan, nanti hasilnya 179.957, dan juga yang kedua ada set separate income plus income from Uno, nanti hasilnya 84.946. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.